Komitmen kerajaan perpaduan untuk menunaikan segala tuntutan yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 bukan kerana takut kepada ugutan atau hilang sokongan daripada kerajaan negeri Sarawak dan Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan ia merupakan komitmen kerajaan perpaduan untuk menunaikan janji pemimpin-pemimpin terdahulu. Saya tidak ambil sikap defensif untuk pertahankan Perjanjian Malaysia 1963. Sebab itu, arahan awal saya sejak jadi Perdana Menteri, walaupun dikritik, saudara Dr. Alex tahu di Parlimen, kerana pembangkang kritik, kerana saya takut hilang dukungan, kerana saya takut ada ugutan. Saya kata tidak pernah ada ugutan. Ya, pernah ada cadangan. Tidak pernah saya rasa gentar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Rahmah Mesra bersama pemimpin komuniti masyarakat Kapit di Sarawak pada Ahad. Beliau turut mengenang dan menghargai perjuangan para pemimpin besar negara termasuk Tun Datuk Patinggi Temenggung juga Anak Baring serta antara tokoh yang menggerakkan penubuhan Malaysia pada 1963. Tegas beliau, sikap Tun juga yang memiliki rasa cinta kepada negeri dan negara perlu dicontohi dalam menjamin masa depan generasi-generasi akan datang. Sehingga kini 11 tuntutan di bawah platform Rundingan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 telah diselesaikan dengan 7 daripada 11 tuntutan itu diselesaikan dalam tempoh 2 tahun di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah berita yang menggembirakan bagi rakyat di Kalimantan, yaitu di negara Sarawak dan juga di negara Sabah, di mana PM Malaysia Anwar Ibrahim akan menunaikan perjanjian MA63 yang sudah cukup lama tidak ada kemajuan, sehingga ini menimbulkan keresahan di bagian Sabah dan Sarawak. Tentu ini akan mempengaruhi sisi pemerintahan dan kerajaan bila mana Sabah dan Sarawak ingin merdeka. Namun di sini kita bisa melihat bahwa dari sisi perjanjian tersebut jelas di sini ada hal-hal yang menyebabkan kenapa Sabah dan Sarawak merasa ditinggalkan. Karena jelas pembangunan di Sabah dan Sarawak jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di negara-negara ataupun negeri-negeri yang ada di Semenanjung Malaka. Inilah awal mula mengapa mereka menuntut perjanjian MA63 itu harus segera dilaksanakan. Bila tidak, maka negara Sarawak dan negara Sabah akan membentuk negara sendiri dalam bentuk republik untuk terpisah dari negara Malaysia. Tentu ini adalah hal yang cukup mengejutkan ya bagi kerajaan Malaysia, karena bila Sabah dan Sarawak berdiri sendiri, maka secara perekonomian mereka akan mengalami gelonjakan perekonomian yang cukup besar, karena sebagian besar perekonomian bisa berjalan di Malaysia itu adalah dari hasil sumber daya alam yang berada di Sabah dan Sarawak. Nah, Perdana Menteri berkata komitmen kerajaan perpaduan adalah melunaskan janji yang dibuat oleh pemimpin terdahulu. Yang dimaksud pemimpin terdahulu ini adalah pemimpin yang melakukan perjanjian MA63. Anwar Ibrahim mengatakan, kesungguhan kerajaan menyelesaikan tuntutan perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 bukan didorong rasa takut hilang sokongan. Sebaliknya, merupakan penepatan janji pemimpin-pemimpin terdahulu. Perdana Menteri juga berkata beliau menolak melakukannya karena tidak mau kehilangan sokongan kerajaan Sarawak dan Sabah. Saya tidak ambil sikap defensif untuk mempertahankan MA63, sebab itu arahan awal saya sejak jadi Perdana Menteri, walaupun dikritik. Saudara Alex
tahu kadang pembangkang kritik saya takut hilang dukungan. Saya takut ada ugutan. Saya kata tidak pernah ada ugutan. Yang pernah ada cadangan, namun tidak pernah saya rasa gentar, katanya. Menurut Astro Awani ketika beliau hadir di Majelis Rahmah Mesra bersama pemimpin komuniti masyarakat Kapit, Sarawak. Dalam acara tersebut, ya, turut hadir di sini adalah para pemimpin dari Sarawak, di antaranya adalah Johari Openg dan Alexander yang juga merupakan Menteri Kerja Raya dan ahli parlemen di Kapit. Anwar juga mengulas lanjut berkata dalam politik pemimpin perlu menunaikan janji. Sebahagiannya adalah amanah daripada pemimpin terdahulu yang berjuang demi negara dan negeri. Sebanyak 11 tuntutan dalam rundingan MA 63 diselesaikan dengan 7 darinya akan dikerjakan dalam tempo 2 tahun di bawah pemerintahan PM Malaysia yang sekarang. 4 perkara yang belum diputuskan adalah berkaitan dengan sempadan laut, royalti minyak, duty stamp, serta tuntutan sepertiga kursi parlemen untuk mewakili Sabah dan Sarawak. Jadi, kedatangan Anwar Ibrahim ini ke Sabah dan Sarawak ini menunjukkan bahwa kalau pemikiran Pak D ini karena setelah adanya berita-berita ataupun gerakan-gerakan dari Sabah dan Sarawak yang menuntut untuk merdeka, akhirnya kerajaan menjawab dengan memberlakukan atau ingin menunaikan perjanjian MA 63, yaitu ada 11 poin. Namun dari 11 poin tersebut, ya, ada 4 poin yang masih belum bisa dilakukan dalam 2 tahun ke depan, yaitu tadi adalah sempadan laut atau batas-batas laut antara Sarawak, Sabah, dan juga Malaya. Karena jelas ini adalah masalah yang sensitif. Karena apa? Sumber daya laut ini adalah salah satu juga yang sangat berarti bagi suatu negara. Karena kita tidak tahu di dalam laut tersebut, ya, ada sumber daya alam apa saja yang mungkin nantinya akan menguntungkan bagi negara tersebut. Kemudian yang juga masih ditangguhkan untuk 2 tahun ke depan adalah royalti minyak. Jadi di Sarawak dan Sabah ini pun menghasilkan minyak bumi yang cukup besar yang bisa menopang perekonomian di Malaysia. Nah, untuk masalah royalti minyak ini pun ditangguhkan. Jadi mungkin sebagian besar dari royalti minyak ini masih diberikan kepada Malaya dibandingkan dengan Sarawak dan Sabah. Kemudian juga ada duty stamp, ini semacam biaya cukai, ya, terhadap perjanjian-perjanjian ataupun surat berharga. Dan juga tuntutan sepertiga kursi parlemen untuk mewakili Sabah dan Sarawak ini pun ditangguhkan. Karena memang mayoritas di parlemen di Malaysia ini belum mencapai sepertiga untuk kebutuhan ataupun mewakili dari rakyat yang ada di Sabah dan Sarawak. Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, ini adalah ciri khas dari bagaimana berpolitik, ya, di dalam pemerintahan Malaysia, bahwa bila ada suatu sengketa, maka jalur utama yang mereka lakukan adalah menggunakan cara diplomasi. Nah, sebenarnya cara diplomasi itu adalah bukan suatu hal yang tabu, ya, karena dimanapun jalur diplomasi ini pun diperlukan. Bila mana, ya, jalur-jalur yang lain belum bisa ditempuh, maka yang diutamakan adalah jalur diplomasi. Sama halnya ketika PM Anwar Ibrahim ini sengketa untuk masalah Laut Cina Selatan, maka Perdana Menteri pun melakukan jalur diplomasi yang berkomunikasi langsung ke negeri Tiongkok untuk bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok itu sendiri untuk membicarakan lebih lanjut mengenai sengketa Laut Cina Selatan. Begitu pula dengan ketika
India menolak keanggotaan dari Malaysia untuk bergabung dengan BRICS ya. Ini pun dengan segera PM Malaysia mendatangi ataupun berkunjung ke India untuk melakukan negosiasi ataupun perundingan sehubungan dengan keanggotaan dari BRICS ya. Karena di sini yang bisa dilakukan oleh negara tetangga kita ini adalah jalur diplomasi. Ya. Nah, sebenarnya kalau untuk urusan dalam negeri, jalur diplomasi ini sangat bagus. Tetapi, ini pendapat Pade ya, kalau untuk urusan ke luar negeri, ketika wilayah negara kita, misalkan ya itu bermasalah ataupun ada pihak asing yang memasuki tanpa izin di wilayah kita, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah kita pun harus menunjukkan kekuatan kita, yaitu melalui angkatan bersenjata yang memperlihatkan diri ataupun ya melakukan semacam demo. Demo di sini maksudnya mengerahkan angkatan bersenjata ya untuk menunjukkan bahwa kita mempunyai kekuatan untuk melawan intervensi asing di wilayah kita. Ya. Baru kemudian adalah perundingan. Kemudian untuk masalah misalkan yang tidak berhubungan dengan wilayah pertahanan negara kita atau negara manapun ya, perundingan pun perlu dilakukan walaupun hasil perundingan tersebut belum tentu sesuai dengan harapan yang dimaksud. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Oke, daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.